Shalom saudara-saudariku, kembali bersama saya dalam channel Wartawan Injil. Langsung saja pada kesempatan ini saya ingin membahas perbedaan antara ajaran Alkitab dengan ajaran Trinitas. Bahwa saya akan buktikan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ya. Di dalam Alkitab ada tertulis Allah Bapa, Yesus Kristus, atau yang juga disebut sebagai Putra atau Anak, dan Roh Kudus. Ini ajaran Alkitab. Sedangkan ajaran Trinitas hasil dari konsili-konsili gereja purba, yaitu konsili Nikea tahun 325, konsili Konstantinopel tahun 381, dan juga tahun 451, konsili Kalkedon. Konsili Kalkedon itu adalah konsili yang membuat perpecahan dalam sejarah gereja. Romawi Barat, Romawi Timur, Ortodoks. Ada yang pecah menjadi Yunani Ortodoks, jadi Ortodoks Syria dan sebagainya. Yang kemudian berantem sampai sekarang. Dalam hal konflik, masalah doktrin mereka masih sering konflik. Nah, saudara-saudariku, di dalam ajaran Trinitas konsili-konsili ini melahirkan doktrin adanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi berbeda dengan ajaran Alkitab. Alkitab sangat jelas. Seluruh kitab perjanjian baru menegaskan bahwa yang disebut sebagai Allah adalah Bapa. Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3 tegas mengatakan, Yesus berbicara menunjuk kepada Bapa sebagai engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Yohanes 17 ayat 3. Di dalam suratnya Rasul Paulus juga, semua surat-surat Rasul Paulus, 13 surat Rasul Paulus yang tertulis di Alkitab ini, Paulus selalu mengatakan dalam semua 13 suratnya, di salam-salam pembukanya, bahwa yang dia sebut sebagai Allah itu adalah Bapa. The God and Father of our Lord Jesus Christ. Jadi Allah dan Bapaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Itu semua tercantum dalam semua salam pembukanya Rasul Paulus. Semua surat-surat Rasul Paulus di salam-salam pembukanya, Paulus sangat jelas mengatakan bahwa yang dia sebut sebagai Allah adalah Allahnya Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam 1 Korintus 8 ayat 6 juga sangat tegas Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Jadi di dalam Alkitab, seluruh kitab perjanjian baru, yang disebut sebagai Allah itu Bapanya. Allah itu Bapa. Nah, sedangkan hasil dari konsili-konsili gereja purba yang disebut sebagai Trinitas itu, Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, atau Yesus Kristus juga disebut sebagai Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi ini ajaran konsili-konsili gereja. Ini ajaran doktrin Trinitas. Nah, saudara-saudariku, di Indonesia ini ada pengajar-pengajar Trinitas yang cukup gencar mengajarkan Trinitas. Salah satu tokohnya, dedengkotnya adalah pendeta Stephen Tong, yang gencar mengajarkan ajaran ini. Allah itu adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Dan ini bukan ajaran Alkitab. Ajaran Alkitab sangat jelas. Yang disebut sebagai Allah adalah Bapa. Yesus Kristus adalah utusan Bapa, utusan Allah, anak Allah. Di Alkitab begitu banyak ayatnya mengatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Allah, yaitu Bapa, mengaruniakan anaknya. Jadi yang datang, yang menyampaikan Injil itu anaknya, atas utusan dari Allah Bapa. Roh Kudus adalah kuasa Allah, kuasa aktif Allah, yang bisa mengejewantah dalam banyak hal. Melalui para rasul, melalui Yesus yang kepenuhan Roh Kudus. Di dalam kitab Wahyu dikatakan ada 7 roh Allah. Jadi Roh Kudus ini bukan Allah. Yesus Kristus juga bukan Allah. Tapi Allah hanya Bapa. Ini ajaran Alkitab. Sedangkan ajaran Trinitas, semuanya ini dianggap sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Kalau Trinitas versi ajarannya Ortodoks Syria misalkan ya, dengan tokohnya di Indonesia namanya Bambang Nursena.
dia mengajarkan bukan seperti ajarannya Stephen Tong ini. Trinitas juga yang diajarkan Bambang Nursena. Tapi menurut Bambang Nursena, Allah itu adalah Bapa. Jadi ini enggak ada. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus. Ini adalah Allah. Jadi Bapa itu bukan Allah, Anak juga Allah, Roh Kudus juga Allah, bukan menurut Bambang Nursena. Tapi Allah adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya inilah Allah. Nah, tetapi kalau versinya Stephen Tong, Allah itu adalah Trinitas, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, kedua ajaran ini tidak Alkitabiah, bukan ajaran Alkitab. Yang diajarkan Alkitab sangat jelas. Alkitab begitu jelas, terang benderang. Jadi saudara-saudariku, Alkitab ini sebenarnya bukan buku misteri seperti misteri kita mempelajari fisika, kimia yang ribet rumit, enggak. Karena ini masalah penting, masalah memahami, mengenal Allah ini sangat penting. Sehingga Alkitab menyampaikannya pun dengan bahasa yang begitu jelas. Bahwa yang disebut sebagai Allah di dalam Alkitab adalah yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa. Yang di dalam kitab Perjanjian Lama namanya muncul sekitar 6.500 sampai 6.800 kali. Dengan sebutan sebagai YHWH atau Yud, Hei, Vav, Hei. Ada yang membacanya Yehova, ada yang membacanya Yehua, ada yang membacanya Yahweh. Yaitu Allah Bapa. Yahweh lah Allah Bapa itu. Yesus adalah Kristus. Apa arti Kristus? Orang yang diurapi, orang yang dipilih oleh Allah Bapa. Sangat jelas itu. Ya. Sedangkan Trinitas, ketiga-tiganya ini dijadikan sebagai Allah. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Nah, saudara-saudariku, Pak Bambang Nursena juga Pak Verbum Veritatis ya, alias Deki Ngadas itu ya. Mereka mengajarkan bahwa menurut murid-muridnya para rasul, menurut muridnya Rasul Yohanes seperti misalkan Clemens, Ignatius, kemudian siapa? Polikarpus. Mereka tuh percaya Trinitas, gitu katanya. Buktinya di tulisannya Clemens dikatakan bahwa ada tulisan mengatakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Loh, berarti Trinitas dong. Ignatius juga gitu, Polikarpus juga gitu. Memang ada tulisan-tulisannya Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes mengatakan Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Tapi saudara-saudariku, sebenarnya baik para rasul maupun murid-muridnya para rasul dan gereja-gereja yang ortodoks ya, yang asli, Kristen-Kristen yang asli, itu keyakinannya itu ini Alkitab, bukan ini. Jadi ketika Polikarpus, Ignatius, kemudian Clemens menyebut dalam tulisannya istilah Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, itu bukan dalam pemahaman Allah Bapa, Allah Anak, atau Allah Roh Kudus seperti yang dipahami oleh Pak Deki Ngadas ataupun Verbum Veritatis ataupun oleh Bambang Nursena. Bukan. Saya, saudara-saudariku, ini buku saya yang terbaru. Saya nulis waktu di dalam penjara. Saya mendapat jamahan Roh Kudus. Saya dan menulis ada 4 judul buku dan salah satunya ini. Nah, di buku ini di halaman awal di Romawi, halaman Romawi 7 ya. Saya juga menyebut demikian. Bisa dilihat nih ya. Terima kasihku. Yang pertama dan utama, terima kasih kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Jadi bukan cuma Clemens, Polikarpus, Ignatius, tapi saya Franciscus Donald Ignatius, nama saya itu Franciscus Donald Ignatius ini juga percaya Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Saya sangat percaya eksistensi ketiganya ini. Tapi bukan sebagai Allah Trinitas. Yang Allah itu adalah Bapa. Jadi bagi saya ketika saya mengatakan Bapa, Putra, Roh Kudus, itu bukan berarti saya berpikir saya percaya Allah Trinitas. Bukan.
Demikian juga ketika Clemens dan murid-murid Yohanes yang lain, Ignatius, kemudian Polikarpus dan yang lain-lainnya, bapak-bapak gereja awal, itu percaya eksistensi Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Yang Allah itu Bapa. Sesuai dengan kesaksian Alkitab. Kesaksian Alkitab sangat jelas. Yang disebut sebagai Allah itu adalah yang oleh Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 17 disapa sebagai Bapakku dan Bapamu. Allahku dan Allahmu. Yang di dalam Wahyu 3 ayat 12 Yesus berkata, barang siapa menang, dia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Saya bukain ayatnya ya. 4 kali di Wahyu 3 ayat 12 Yesus menyebut kata Allahku. Barang siapa menang, kata Yesus ya, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Jadi jelas, Allah Bapa ini adalah Allahnya Yesus Kristus. Bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan. Jadi ini penting saudara-saudariku dipahami. Barang siapa yang mengaku sebagai Kristen sejati, sebagai pengikut Kristus yang sejati, Allahnya pasti hanya satu, yaitu Bapa. Persis seperti yang diajarkan Yesus. Dan ini tertulis di Alkitab. Kristen sejati bukan beriman kepada hasil konsili-konsili gereja, yang kini populer dengan nama Allah Tritunggal atau Allah Trinitas. Ini baru muncul di sekitar abad ketiga dan abad keempat. Saudara-saudariku, banyak pastor-pastor Katolik dan guru-guru besar Katolik sendiri yang berani mengakui dengan terus terang di depan banyak orang. Salah satunya adalah Pastor Bono atau Romo Profesor Dr. Bono Wiratmo. Di dalam satu seminar tanggal 28 April tahun 2007 jam 10 pagi sampai jam 4 sore di hotel dan restoran Taman Indah Resto ya di Semarang, mengatakan dengan tegas bahwa yang menjadikan Allah anak ini bukan kitab suci. Yang menjadikan Allah anak ini bukan Alkitab, tidak ada terus di Alkitab. Ini hasil dari konsili Nikea. Kemudian menjadi ada penambahan Allah Roh Kudus, ini konsili Konstantinopel tahun 381. Kemudian tahun 451 dibuat konsili lagi namanya konsili Kalkedon. Ditetapkan Yesus 100% Allah, 100% manusia. Jadi pastor-pastor dan teolog-teolog, guru-guru besar Katolik sendiri mengakui bahwa ini bukan ajaran kitab suci, tapi ajaran konsili-konsili gereja. Nah, saudara-saudariku, sebenarnya sangat jelas apa yang tertulis di Alkitab itu. Sekali lagi saya sampaikan bahwa Alkitab adalah bahasa yang ditulis oleh manusia. Di dalam surat 2 Korintus 1 ayat yang ke-13 ada tertulis demikian. 2 Korintus pasal 1 ayat 13. Saudara-saudari bisa buka ya di rumah Alkitabnya. Saya bacakan. Rasul Paulus ini mengatakan, sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. Jadi ketika para rasul dan penulis-penulis Alkitab ini menulis Alkitab, itu dengan bahasa manusia yang bisa dipahami. Maka ketika Rasul Paulus mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Yaitu tertulis di 1 Korintus 8 ayat 6. Yaitu artinya begitu. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, satu pemimpin, satu Lord saja, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Lordnya Paulus, adalah Tuannya Paulus. Karena Yesus berkata,
Di dalam Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu tepat. Memang akulah guru dan Tuhan. Karena Yesus adalah jalan menuju Allah. Yesus Kristus adalah jalan menuju Allah Bapa. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus adalah Tuhan atau bos kita, pemimpin kita untuk menuju kepada Bapa, yaitu Allah. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 Rasul Paulus juga mengatakan, Allah itu satu. His bahasa Yunaninya. Allah itu one bahasa Inggrisnya. Allah itu Esa. 1 Timotius 2 ayat 5. Dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Yesus adalah pengantara. Sangat jelas sebenarnya Alkitab itu. Dengan bahasa manusia yang begitu jelas terang benderang. Tetapi ketika orang sudah terkontaminasi oleh yang namanya dogma Trinitas, maka membaca ayat Alkitab yang jelas menjadi kacau balau. Ketika membaca di dalam Matius 28 ayat 19 misalkan. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Maka ditafsirkan, lu ini Trinitas. Padahal Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu maksudnya bukan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bukan. Semua Kristen yang sejati, baik bapak-bapak gereja yang ortodoks, yang asli ya, juga muridnya rasul-rasul seperti misalkan tadi disebutkan Polikarpus, Ignatius, kemudian Clemens ya. Dan semua para rasul Kristus sangat paham eksistensi Bapa, Putra, Roh Kudus. Bapa itulah satu-satunya Allah yang benar. Yesus Kristus adalah utusan dari Allah. Roh Kudus adalah kuasa kudus dari Allah Bapa. Dan tidak pernah ada dalam pemikiran para rasul mengatakan bahwa Allah itu Bapa, tapi Anak juga Allah, Roh Kudus juga Allah. Tidak pernah. Jadi di situ jelas saudara-saudari. Perbedaan antara Kristen yang asli dengan yang tidak asli. Kristen yang asli pasti imannya berdasarkan Alkitab. Karena Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dan Kristus mengabarkan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Seluruh Injil dan kitab Perjanjian Baru mengabarkan bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak dari Allah yang hidup. Bukan adalah Allah yang Maha Kuasa. Seluruh kitab Injil menjelaskan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi. Jadi surga pun mendeklarasikan bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan Allah anak. Nah, jadi Trinitas, doktrin Trinitas ini memutarbalikkan kebenaran. Seperti ada tertulis di 1 Korintus 4 ayat 6. Di dalam 1 Korintus 4 ayat 6 dituliskan bahwa jangan melampaui yang ada tertulis. Lah, istilah-istilah dalam Trinitas ini sudah melampaui dari yang tertulis di Alkitab. Di Alkitab ini tidak ada tertulis Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tapi doktrin Trinitas mengajarkan adanya Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Jadi doktrin Trinitas jelas bertentangan dengan 1 Korintus 4 ayat 6 yang mengatakan jangan melampaui yang ada tertulis. Demikian juga dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 6, saudara-saudariku. Di situ ada peringatan keras dari Allah Bapa. Amsal 30 ayat 6 dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Sekali lagi saya ulangi. Amsal 30 ayat 6. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta.
Jadi ketika di dalam Alkitab dituliskan Allah Bapa, Yesus Kristus atau Putra atau Anak ya, dan Roh Kudus, jangan kemudian ditambahi Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Ini sudah melawan Amsal 30 ayat 6. Sehingga semua guru-guru pengajar Trinitas sesuai dengan Amsal 30 ayat 6 akan disebut sebagai pendusta. Semua guru-guru yang sampai detik ini, sampai hari ini masih mengajarkan doktrin Trinitas dengan mengatakan ajaran Allah Anak, Allah Roh Kudus ya. Ini sudah jelas menambahi firman Allah, melampaui yang ada tertulis. Maka dari itu, menurut Amsal 30 ayat 6, orang-orang pengajar Trinitas akan disebut sebagai pendusta, penipu, penebar hoax. Kenapa? Karena Trinitas bukan ajaran Alkitab. Alkitab mengajarkan bahwa satu-satunya Allah yang benar hanya Bapa. Ini loh, satu-satunya Allah yang benar di Alkitab. Tetapi Trinitas mengatakan bahwa Allah yang benar adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini bukan ajaran Alkitab. Trinitas bukan ajaran Alkitab. Sekian saudara-saudariku, jika seperti biasa ada penyampaian dari kata-kata saya yang kurang berkenan, siapapun Anda yang menonton dan mendengarkan video ini, jika saudara-saudariku mengaku sebagai Kristen, kita harus meneladani Yesus, dan Yesus berkata, jika kamu ada masalah dan marah dengan orang, jangan sampai nunggu matahari terbenam. Dan saudara-saudari harus mengampuni, saling memaafkan 70 kali 7 kali, artinya terus menerus. Mari kita saling memaafkan jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian, Yesus Kristus, anaknya Allah Bapa, kuasa Roh Kudus yang bisa tercurah dalam seluruh banyak-banyaknya manusia, senantiasa memberkati kita. Dan berkat itu semua bersumber dari Allah Bapa. Haleluya.